Saya akan kembali mereview buku bab akhir dari Madilog karya Tan Malaka. Posisi bab akhir dalam struktur Madilog. Bab akhir dalam Madilog penutup sekaligus simpulan dari seluruh argumentasi Tan Malaka. Ia tidak hanya menyimpulkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, tapi juga menekankan kembali urgensi Madilog sebagai metode berpikir yang revolusioner dan sangat dibutuhkan dalam perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan pembangunan. Gagasan utama dalam bab akhir ini adalah perlunya revolusi cara berpikir. Tan Malaka menegaskan bahwa untuk membebaskan diri dari belenggu feudalisme, kolonialisme, dan tahayul, bangsa Indonesia tidak cukup hanya dengan revolusi politik atau ekonomi. Yang lebih mendasar adalah revolusi dalam cara berpikir. Inilah fungsi utama dari Madilog, menggantikan cara berpikir mistik dan dogmatis dengan cara berpikir ilmiah, logis, dan dialektis. Madilog bukan sekedar filsafat, tetapi alat berpikir dan berjuang. Kritik terhadap logika mistik. Tan Malaka kembali mengkritik cara berpikir mistik yang sudah mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Logika mistik adalah cara berpikir yang bersandar pada keyakinan tanpa pembuktian, pada kepercayaan yang tidak bisa diuji secara rasional. Menurutnya, ini salah satu penyebab utama keterbelakangan bangsa, karena logika mistik menghambat kemajuan ilmu dan teknologi. Materialisme historis sebagai landasan. Dalam penutup ini, Tan Malaka juga mempertegas bahwa materialisme historis harus menjadi fondasi dalam memahami masyarakat dan sejarah. Manusia adalah produk dari kondisi material zamannya, dan perubahan masyarakat hanya bisa terjadi melalui perubahan kondisi material, bukan melalui doa atau harapan kosong. Seruan terhadap kaum revolusioner dan intelektual. Tan Malaka menyerukan kepada para pemuda, kaum intelektual, dan aktivis revolusioner Indonesia untuk menguasai dan menggunakan Madilog sebagai alat berpikir dan alat perjuangan. Ia menyatakan bahwa kemenangan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan hanya akan mungkin jika para pejuang menggunakan cara berpikir yang benar dan ilmiah. Pemikiran revolusioner memerlukan alat analisis revolusioner. Tan Malaka menolak penggunaan cara berpikir feudal dan dogmatis dalam gerakan pembebasan. Baginya, hanya dengan berpikir logis dan ilmiah, rakyat Indonesia bisa membangun kekuatan sendiri dan melepaskan diri dari ketergantungan pada kekuatan asing dan tahayul. Madilog sebagai dasar ilmu dan etika politik. Dalam bab ini, Tan Malaka menghubungkan Madilog dengan etika perjuangan politik. Ia ingin menegaskan bahwa perjuangan menuju keadilan dan kemerdekaan bukan hanya soal politik dan strategi politik, tetapi juga tentang kebersihan pikiran, kejujuran berpikir, dan konsistensi logika. Madilog mengajarkan untuk tidak mudah percaya, tidak fanatik, dan tidak dogmatis. Semua harus diuji secara material, dialektis, dan logis. Penutup Madilog sebagai warisan intelektual. Bab akhir ini bukan hanya penutup, melainkan juga wasiat pemikiran Tan Malaka untuk generasi masa depan. Ia menulis Madilog sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang revolusioner dan pendidik rakyat. Buku ini adalah panduan bagaimana membangun Indonesia merdeka, modern, dan ilmiah. Kesimpulan tentang buku bab akhir Madilog ini merupakan sintesis dan klimaks dari seluruh isi buku. Tan Malaka tidak hanya mengajak pembaca memahami materialisme, dialektika, dan logika sebagai teori, tapi juga menggunakannya sebagai senjata revolusi mental dan sosial. Ia menegaskan bahwa kebangkitan bangsa Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa perubahan mendasar dalam cara berpikir. Madilog bukan sekedar filsafat, ia adalah panduan berpikir, berjuang, dan membebaskan.